Bapak. Selanjutnya ya Pak, Ya. berkaitan dengan Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kecurangan? Kami bisa mengidentifikasi itu karena pertama adalah adanya permasalahan yang timbul ya. Kita ini catat dulu permasalahannya, lalu kita ini kumpulkan objek-objek yang dilema tersebut, apa dilimanya sih, yang selanjutnya yaitu kita ini cari solusi-solusi yang terbaik. Setelah itu kita review dan diputuskan. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus-kasus emang itu dilema etika ini semuanya itu benar, ya emang ada sebetulnya. Tapi kalau memang kita itu tadi ya tadi kan kita identifikasi ini benar, apa harus ada apa ya, kesadaran dan kesepakatan dari yang berkonflik itu ya, yang konflik itu, lalu kita beri pengertian, lalu setelah beri pengertian lalu berikan contoh-contoh yang konkret, resminya apa, kalau ini resminya ini apa, mana gitu, sehingga beliau apa yang berkonflik itu ngerti bagaimana kalau ini keputusan ini keputusan itu benar ya, kami bisa benar sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi banyak ibu nih banyak konflik dengan si A, itu benar ya, porsinya apa, pikirannya bagaimana, memang nggak jalan-jalan si A ini benar, kita ambil jalan tengah lalu, nah ini yang harus kita jalankan. Kalau ada kendala harus balik kita obrolkan lagi, kesepakatan lagi, itu kesepakatan gitu. Tetapi bukan harus menjalankan seperti ini, bukan, jadi harus ada kesepakatan. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, ini tadi untuk prosedurnya kami itu pertama adalah kita dulu akar permasalahan yang pertama ya, kita akar permasalahan konflik apa itu kan ya, lalu objeknya siapa dan siapa itu kan, lalu kami nanti akan menentukan pengkajian dulu, dikaji dulu maka tadi mana yang benar mana yang salah, dikaji dulu objek A ini begini, B ini begini. Kita kaji dulu kebenarannya bagaimana, kesalahannya bagaimana, setelah itu dipadukan, kami mengadakan kajiannya, memadukan pengajian atau review lah gitu ya, lalu diputuskan begitu. Nah itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar? Hal-hal itu kami dengan biasanya adalah berdiskusi sama, lalu bagaimana membicarakan bagaimana permasalahan supaya berjalan yang baik, yang tadi yang apa yang efektif ya, jadi tadi menunjukkan dulu tadi seperti sesuai dengan langkah-langkah tersebut kita padukan dengan kenyataan yang ada gitu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar? Tantangan banyak ya, tantangan banyak, bisa dari siswa atau dari guru atau dari yang konflik gitu ya, hal-hal itu karena apa? Pertama adalah emosi yang paling berat itu emosi. Jadi kadang-kadang yang kita hadapi itu emosi terlalu tinggi, itu akan berat juga. Nah, itu kendalanya. Kalau banyak siswa, kadang-kadang siswa ini kan pengertiannya kurang ya, akhirnya harus menyadarkan dulu. Dan guru pun sama ya kan ya, kadang-kadang guru pun ada yang rajin, ada yang jadi kita
yang paling utama itu emosi ya, itu yang kendalanya itu ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan cepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa yang akan Bapak lakukan? Untuk jadwal khusus etika, untuk penanganan masalah etika ini secara khusus tidak. Kami ini sementara ini belum. Nah, kami hanya bisa secara kebutuhan saja, insidental. Nah, tapi ada di dalam program khusus yaitu yang namanya supervisi. Jadi kami punya program supervisi yang sudah kami buat itu setahun itu dua kali dan dalam semester 1 semester 2 dan semester 2 juga kami dengan kelas itu 2 kali katanya untuk pemeriksaan administrasi juga ada kali. Jadi berarti 2 kali dalam itu, dan itu sudah kami jalankan dengan rutin. Nah itu nanti ada di situ, nanti ada. Dan untuk prosedurnya atau prosedurnya itu apa tadi? Ya kan dari itu, jadi kami ini mengadakan diskusi ya kan, adanya kompetisi juga pada saya itu. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam Untuk mempermudah itu, diantaranya adalah kami membuat kata-kata khusus, lalu kami mengadakan pembicaraan yang mengenai etika, ya kan ya. Lalu di dalam rapat rutin juga kami membicarakan hal tersebut, dan kami memohon kepada guru, ya staf itu untuk mengadakan bagaimana kita memahami tentang tugas pokok kita. Nah, itu untuk mempermudah. Ya, karena apa? Karena dengan untuk memahami tupoksi masing-masing, insya Allah dilema-dilema itu kita akan selesaikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dari Banyak untuk pembelajaran bagi saya dari writer di sekolah ini. Pertama adalah penambahan pengalaman dari saya untuk bagaimana membimbing teman-teman guru di depannya. Yang kedua merupakan tantangan bagi saya bahwa yang namanya permasalahan masih ada dan harus diselesaikan dengan baik. Itu adapun hasilnya maksimal atau tidak itu tergantung pada permasalahan tersebut. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian tugas demonstrasi kontekstual saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Nurbaiti SPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu dari UPTD SD Negeri Cipanci 2 akan melakukan wawancara dengan Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak Dana Setiana, Pak. dari kepala sekolah ya Pak? Kepala sekolah Alhamdulillah. SMA Negeri 1 Bantar. Langsung saja ya Pak. Boleh. Wawancaranya perihal dilema etika. Bapak, tadi Pak ada beberapa pertanyaan. Di antaranya selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan Bapak? Terima kasih, Mbak Nur. Jadi untuk mengidentifikasi dilema moral itu biasanya muncul dari kasus yang ada di SMA Negeri 1 Bantar.
kasus itu bisa saja datangnya dari siswa, dari guru, dan dari staf tata usaha atau dari pegawai administrasi. Nah, setelah saya ketahui sudah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, maka saya memberikan kebijakan atau solusi untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya saya mengumpulkan para wakasep, kemudian guru dan staf tata usaha untuk bersama-sama mengatasinya. Jadi kita lihat kasusnya seperti apa. Kalau misalnya kasusnya berupa sikap dan perilaku, maka secara langsung atau tidak langsung, baik lisan maupun tertulis, saya panggil orang-orang seperti itu. Kalau berkaitan dengan siswa yang ada hubungannya dengan nilai atau dengan perilaku siswa, saya memanggil para wali kelasnya. Jadi diselesaikan secara berdiskusi, Pak? Diselesaikan secara berdiskusi. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk hal tersebut, dalam kaidah fikih itu ada yang namanya diroro la diroro, artinya mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kebenaran yang lebih diutamakan. Artinya begini, kalau ada kasus seperti pemberian nilai kepada anak-anak, ada beberapa guru yang merasa keberatan, jangan memberikan nilai yang besar pada anak tersebut karena sikapnya tidak baik. Atau misalnya anaknya tidak aktif dan lain sebagainya, maka saya memutuskan, saya memberikan pertimbangan bahwa yang namanya anak itu masih punya masa depan yang panjang. Padahal saat ini pemberian nilai dari bapak dan ibu guru, kalau kita memberikan penilaian terhadap siswa tersebut hanya nilai yang pas-pasan, maka siswa tersebut tidak akan mampu bersaing di dunia luar. Begitu. Selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedur untuk mengantisipasi atau memberikan kebijakan seperti itu yang saya lakukan diantaranya, saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman guru, terutama para wakasep. Saya mintai sumbangsi, saran untuk bersama-sama menyelesaikan problem yang terjadi di SMA 1 Bantar. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi yang paling efektif untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama untuk siswa saya memberikan hukuman misalnya. Kemudian untuk hukuman itu untuk siswa yang tidak baik, saya beri sanksi yang sifatnya masih mendidik, seperti siswa disuruh melakukan kebersihan lingkungan sekolah dan juga memanggil orang tuanya agar ada efek jerah. Nah, kemudian untuk siswa yang mempunyai sikap perilaku yang baik, termasuk yang baik, ya kami kasih reward seperti itu. Gitu ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya itu semua guru, kemudian tata usaha mempunyai tingkat berpikir yang berbeda-beda. Nah, itu yang menyebabkan salah satu kendala lamanya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Jadi persepsinya yang berbeda-beda, tetapi setelah saya berikan pemahaman, ya alhamdulillah semuanya mengikuti apa yang saya sampaikan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi saya lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya itu sangat urgent, artinya sudah mendekati berbahaya, maka saya melakukan tindakan langsung. Nah, tetapi di sisi lain saya juga selalu memberikan pembinaan kepada siswa, kepada guru, kepada staf tata usaha untuk mengantisipasi agar kasus-kasus tersebut tidak terulang kembali. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Ya, alhamdulillah, sejak saya masuk ke SMA Negeri 1 Gantar ini, saya menyadari tanpa adanya dukungan, bantuan, dan kerjasama yang baik dari warga SMA Negeri 1 Gantar, rasanya saya akan kesulitan untuk mengembangkan kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Gantar ini. Jadi saya beradaannya ini sangat didukung oleh teman-teman guru dan staf tata usaha. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Ya, jadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya menyadari semua, seperti yang saya katakan tadi, semua orang tingkat berpikirnya berbeda-beda. Makanya saya selalu mengedepankan kesabaran, kemudian selalu mengedepankan komunikasi dengan teman-teman, kemudian saya komitmen untuk memberikan pembinaan, sehingga pelajaran-pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Gantar ini, dari perbedaan yang ada, saya jadikan sebagai wawasan dan pengalaman saya dalam memimpin memajukan SMA Negeri 1 Gantar. Itu ya, Pak. Terima kasih Bapak atas tanya jawabnya ya, Pak. Mohon Sama-sama, maaf saya mengganggu. Nggak apa-apa.